Siapa yang tidak kenal dengan ikan koi, sahabat? Ikan satu ini memang terkenal memberikan hoki kepada pemiliknya. Dan ternyata itu semua bukanlah mitos belaka loh. Peluang berbisnis ikan koi memang luar biasa besarnya. Salah seorang yang telah membuktikannya adalah narasumber kita kali ini. Berasal dari Rembang Adiluih, Kabupaten Kediri, beliau sukses menjalankan bisnis budidaya ikan koi dan menghasilkan untung yang fantastis. Kira-kira bagaimanakah kisahnya, sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia untung besar peluang usaha terkini bisnis ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik. Saya owner dari Agro Sejahtera Group. Agro Sejahtera Group itu bergerak di bidang agro, salah satunya di budidaya ikan koi. Gitu, Mas. Rumah saya di Kediri, kota. Sedangkan tempat usahanya di Rembang Adiluih sama di sini, sama di beberapa tempat yang lain. Awal mulanya gini, sekitar 3 tahun yang lalu, saya tuh diajak sama teman, sama guru saya, gitu, sama guru saya. Itu sering karena dia senang sama ikan koi. Jadi kalau ke Blitar belanja itu diajak, akhirnya ketularan. Akhirnya saya buat kolam, mati. Jadi awalnya banyak ikan mati. Akhirnya dendam saya. Wah, ini harus dibalikin duit saya ini, gitu. Caranya piye? Yes, bakulan. Nah, akhirnya saya nyoba di medsos, melu jualan supaya balikin uang saya yang mati itu buat seneng-seneng itu. Akhirnya keterusan. Itu sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya. Awalnya gitu, Mas. Awalnya hobi. Uniknya, karena kebetulan dari kecil saya emang suka ikan, Mas. Suka ikan, terus kalau koi itu kan saya sempat arwana juga. Tapi arwana itu ngelihatnya ikannya sedikit. Gitu. Tapi kalau koi itu satu kolam isinya bisa banyak. Terus gimana ya? Ya seneng. Dan itu match dengan bisnis saya yang lain. Saya kan tukang taman, jadi kalau ada pesanan buat taman gitu, biasanya saya kasih rekomen untuk buat kolam sekalian, Pak, gitu. Nah, dari situ seneng terus keterusan, Mas. Ya ini subjektif saya ya, karena sebenarnya kan saya termasuk baru dalam bidang perkoian ini. Masih banyak teman-teman yang jauh lebih ahli di Blitar sana, terutama di Kediri juga banyak, lebih senior yang lebih lebih mampu untuk mendeskripsikan tentang kualitas koi. Tapi secara subjektif saya, pertama dilihat dari bodinya, Mas. Jadi bodinya ikan koi itu dia semakin bulky, semakin montok gitu ya, kayak kapal selam gitu. Itu pertama. Kemudian pola itu kayak gini itu kan ada warna gitu ya. Itu dilihat semakin, memang agak susah untuk diverbalkan. Nah, tapi kita bisa melihat dari pola-polanya, warnanya, susunan warna, kemudian kualitas warna, gitu. Dari situ dinilai, oh ini ikannya grade A, grade B, grade C, kemudian SQ untuk show, untuk kontes, begitu. Itu dilihat dari situ. Subjektif saya loh ya, karena koi ini ya memang ada pakem-pakemnya. Pakem-pakemnya itu ada. Pertama body, kemudian pattern, kualitas. Ini subjektif saya seperti yang saya sampaikan tadi. Agro koi itu gini, Mas. Jadi semua level, semua ukuran. Mulai harga 20.000 ada. Harga 20.000 ada. Terus sampai 50 juta juga ada per ekor.
Itu harganya. Jadi kita tidak mengambil di segmen tertentu ya. Jadi semua level koi kita ada. Kalau di sini kisaran kalau saya jual antara 75 sampai 1 juta di sini. Yang kecil-kecil ini. Karena setiap kolam itu sebenarnya harganya beda-beda, Mas. Jadi misalkan ini ikan ada 150, yang bagus mungkin hanya 10 ekor. Yang lain biasa. Yang bagus itu bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Tolok ukur untuk harga itu sebenarnya bukan hanya di ukuran. Jadi kan kalau ikan kan kalau bandeng ya makin gede makin mahal, gurame gitu. Tapi kalau koi itu di ini kualitasnya, di kualitas warna. Bisa jadi ukurannya besar tapi harganya murah karena kualitasnya kurang bagus. Bisa jadi kecil gitu sudah bisa mahal. Saya pernah kecil begini baru 10 cm laku 2 juta pernah. Gede hanya 300 ribu pernah. Jadi karena ini terkait dengan seni ya, hobi. Jadi harga itu tidak bisa dipakemkan. Suka-suka yang beli sama suka-suka yang jual. Gitu, Mas. Karena saya ini kan pedagang sama breeder ya. Kalau breedernya baru. Breedernya baru setahun. Pedagangnya sudah sejak awal berdagang. Jadi hampir semua jenis ada. Kohaku, Sankei, Showa, kemudian Kawarimono. Itu ada kita. Di sini sama di tempat yang tadi itu. Nah, kalau yang paling banyak laku itu Gosanke. Kohaku, Sankei, Showa. Kohaku, Sankei, Showa itu yang paling banyak peminatnya. Siap jual itu kalau pembelinya mau. Jadi saya nener itu udah jual. Jadi misalnya kita ada seleksi pertama nih ya. Seleksi pertama ada 10.000 ekor. Nanti yang 1.000 kita besarkan, sisanya kita jual. Jadi pembeli untuk dibesarkan lagi. Biasanya pembelinya ditaruh di kolam-kolam pembesaran lagi, gitu. Jadi mulai kecil sudah jual. Bahkan sebenarnya sudah ada yang pesan buraya. Buraya itu usia seminggu. Usia seminggu itu sudah ada yang beli. Karena pasar kita ya mungkin petani, sesama petani koi gitu. Sampai ya semakin besar. Intinya semua ukuran bisa dijual untuk koi itu. Jadi gini, ya alhamdulillah pertama saya syukuri ya. Jadi walaupun real bisnisnya itu mungkin baru 2 tahun. Real bisnisnya saya banyak dibantu oleh guru-guru saya di Blitar. Jadi sejak awal itu kalau ada masalah saya tanya ke sana. Ikannya gini, apa aja saya tanyakan ke sana. Banyak yang mau membantu. Terus kemudian supplier-supplier itu dari Kediri, dari Blitar juga ada. Mereka menyiapkan produk-produk mereka. Kemudian saya jual. Saya jual online. Kemudian saya dibantu sama teman-teman. Kebetulan kan, karena sebelumnya kan ada usaha lain Mas. Jadi usaha lain tinggal saya copy, manpowernya saya tarik. Ayo sekarang ikut ngembangin koi gitu. Jadi tidak, dalam tanda kutip tidak dari nol. Karena ada bisnis lain yang sudah saya bentuk sistemnya, saya copy gitu. Kemudian timnya sudah ada di yang bagian marketing ada, bagian customer service ada, kemudian perawatan. Itu kita bentuk tim-tim sampai delivery itu ada timnya. Yaitu tapi yang paling banyak itu faktornya dibantu oleh teman-teman di Blitar, Mas, terkait dengan suplai. Karena koi itu utamanya di suplai. Kita mau jualanan promosi kayak gimana kalau nggak ada ikannya nggak bisa. Karena kalau nggak bisa resikonya di kematian, Mas. Karena koi kan agak manja. Pokoknya kalau ada sakit saya tanya. Ya alhamdulillah terus berkembang. Sekarang itu ada fase-fasenya. Jadi gini, kita sampling ya. Misalkan kita beli ikan dari Blitar. Itu dari sawah. Kita beli dari sawah, atau ada supplier teman-teman pedagang di Blitar yang kirim ke tempat kita. Tempat kita masuk karantina dulu, supaya dia kena sinar matahari. Sinar matahari, bakteri, jamur, itu paling cepat mati karena panas matahari. Di sana 3 hari, mulai difoto-foto sama anak-anak. Foto-foto, lah nanti yang laku masuk karantina yang di akuarium tadi. Ada akuarium, ada fiber, ada terpal. Nah itu kurang lebih
seminggu. Kita lihat indikatornya, badannya sehat, ada jamurnya apa enggak, kemudian ada cacat apa enggak, kemudian masih ada bekas-bekas luka apa enggak gitu. Kalau sudah lolos seleksi itu, baru kita bisa kirim gitu. Jadi ada fase-fasenya. Minimal biasanya seminggu baru kita kirim. Pemasarannya kita 90% online. Dan online itu dari medsos. Dari medsos sama dari Google. Jadi karena ini kan custom ya ikannya. Custom terus pengirimannya juga nggak bisa dipastikan. Karena melihat kondisi ikan. Biasanya ikan kalau belum sehat, walaupun konsumennya minta kirim ya enggak saya kirim karena kasihan ikannya dan nanti rugi di sana. Konsumen minta kirim dan sudah dikirim gitu. Kita video, kita tunjukkan Pak ikannya masih kurang bersih gitu. Ini kalau dikirim risikonya begini gitu kita jelaskan. Kalau konsumen maksa, pokoknya nanti saya rawat dia di rumah gitu, baru saya kirim. Kalau di marketplace kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa karena resiko muncul kita baru dapat uang kalau sudah ada bukti ini kan. Pengirimannya begini, pengiriman ada yang pakai kereta. Jadi kalau untuk wilayah Jawa, kereta, bis, paling banyak travel. Di Blitar itu kan sudah banyak sekali travel-travel, ya kita titip. Khusus koi ada. Kalau untuk yang luar Jawa, pesawat. Untuk Jawa, Bali, Madura, pakai travel biasanya. Teman-teman yang pengen koi, silakan menghubungi CS ya. Namanya CS ini nanti. Muncul kan ya? Nggak tahu siapa nanti yang dimunculkan. Itu atau langsung ke Agrokoi. Bisa dibuka di apa namanya itu? Map Agrokoi. Sarankan kesini lah ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi kesini. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi tentang koi. Karena koi itu kan beberapa orang sudah expert ya. Beberapa orang masih baru, butuh sharing-sharing gitu. Monggo ke sini. Ini saya siapkan untuk semoga aja 2 bulan lah. 2 bulan lagi sudah bisa dikunjungi, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol di sini sambil santai di Agrokoi. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya sehat. Ini di banyak pandemi begini. Koi salah satu alternatif hiburan di rumah yang aman. Jadi ya piara koi. Kemudian jaga kesehatan air, maka kita akan menjaga kesehatan ikan. Jadi menjaga air dengan baik, insya Allah ikannya akan sehat. Terima kasih. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.